Bismillahirrahmanirrahim. Mayoritas ulama itu sepakat atas larangan membaca surat Al-Quran saat ruku dan sujud, di mana hal ini didasarkan kepada hadis Ali, di mana di dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, "Nahani Jibril an aqra'al Qur'an raki'an wa sajidan." Jibril melarangku membaca Al-Quran ketika sedang ruku dan sujud. Menurut At-Tabari, hadis ini sahih, dan inilah yang dijadikan pegangan oleh para ulama ahli fikih. Sementara sebagian ulama dari generasi tabi'in membolehkan hal itu, dan inilah pendapat dari Al-Bukhari, karena menurutnya hadis tadi itu tidak sahih. Para ulama berbeda pendapat apakah yang dibaca ketika ruku dan sujud oleh seseorang yang sedang sholat itu ditentukan ataukah tidak. Nah, menurut Imam Malik, tidak ada bacaan tertentu di dalam ruku dan sujud. Sementara menurut Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan juga Imam Ahmad, dan beberapa ulama yang lain, bahwa yang dibaca oleh orang yang sholat ketika ruku adalah Subhana Rabbiyal Azimi sebanyak 3 kali, dan ketika sujud adalah Subhana Rabbiyal A'la juga sebanyak 3 kali. Nah, berdasarkan keterangan di dalam hadis Uqbah bin Amir. Kemudian As-Sauri berkata, aku lebih suka jika seorang imam itu membaca kalimat tasbih tersebut sebanyak 5 kali, agar supaya makmum itu bisa membacanya sebanyak 3 kali. Penyebab timbulnya perbedaan ini ialah adanya kesan pertentangan antara hadis Ibnu Abbas dengan hadis dari Uqbah bin Amir, yang mana disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajidan, fa amma ruku'u fa'adhimu fihi rabb, wa amma sujudu fajtahidu fihi fid du'a, faqaminun aw yustajaba lakum." Yang artinya, ingat, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran ketika sedang ruku dan sujud. Ketika sedang ruku, bacalah Subhana Rabbiyal Azimi, dan ketika sedang sujud, bersungguh-sungguhlah dengan doa di dalamnya, karena sangat boleh jadi doa kalian itu akan dikabulkan. Nah, kemudian disebutkan juga di dalam hadis Uqbah bin Amir bahwa ia berkata, ketika turun ayat Al-Waqiah ayat 74 yang berbunyi atau kurang lebih artinya, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Maka kemudian Rasulullah itu bersabda kepada kami bahwa bacalah itu di dalam ruku kalian. Dan kemudian ketika turun ayat surat Al-A'la ayat 1, beliau Nabi bersabda, bacalah itu di dalam sujud kalian. Para ulama juga berbeda pendapat tentang berdoa di dalam ruku, menyusul kesepakatan mereka tentang kebolehan memuji Allah. Imam Malik berpendapat bahwa hal itu hukumnya makruh, berdasarkan hadis Ali yang menyatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah itu bersabda, adapun ketika sedang ruku, bacalah Subhana Rabbiyal Azimi, dan ketika sedang sujud, bersungguh-sungguhlah dengan doa di dalamnya. Nah, menurut sebagian ulama, boleh berdoa di dalam ruku. Mereka berpegang pada sebuah hadis yang antara lain menyebutkan bahwa Rasulullah itu biasa berdoa ketika sedang ruku. Dan ini adalah pendapat Imam Al-Bukhari, di mana ia berpedoman pada hadis Aisyah, ketika ruku dan sujud Rasulullah membaca Allahumma subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dengan memujimu ya Allah, ampunilah dosaku. Imam Abu Hanifah tidak membolehkan berdoa di dalam sholat dengan menggunakan selain lafaz-lafaz Al-Quran, sedangkan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i memperbolehkannya. Wallahu a'lam bishawab.